Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeb Fetri Bahari dengan NIM 22073063 akan melakukan presentasi analisa data dengan mata kuliah Metopen atau metodologi pendidikan. Nah, tujuan dari saya presentasi ini yaitu untuk melengkapi tugas minggu 15. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Apa itu pengertian analisis data? Nah, analisis data adalah proses mengolah, mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Nah, menurut ahli yaitu Sugiono pada tahun 2019, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Lanjut, ada beberapa jenis-jenis analisis data. Yang pertama itu analisis data kuantitatif, yaitu menggunakan angka dan rumus statistik untuk menguji hipotesis. Nah, statistik dan ada beberapa uh, analisis data kuantitatif yaitu statistik deskriptif, yaitu mean, median, modus, rentang kelas, dan standar deviasi. Lalu ada statistik inferensial atau UJT, UJF, regrelasi, korelasi, atau ANOVA. Lalu yang kedua ada analisis data kualitatif. Ini digunakan untuk data berupa kata, perilaku, dan dokumen. Ini menekankan interpretasi makna dan temuan lapangan. Contoh, reduksi data, coding, kategorisasi, analisis tematik, atau display data yang naratif. Nah, keuntungan analisis data yaitu pertama, mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, lalu membuktikan atau menolak hipotesis sebuah penelitian, lalu memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, lalu mendukung pengambilan keputusan ilmiah, lalu menunjukkan pola hubungan kecenderungan atau perbedaan antar variabel, lalu memvalidasi temuan agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, langkah dan prosedur analisis data. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Yang pertama, editing, yaitu memeriksa kelengkapan data. Yang dua, coding, atau memberi kode angka pada jawaban. Yang ketiga, tabulating, atau menyusun data dalam tabel. Yang keempat, analisis statistik, yaitu statistika deskriptif yang tadi dan inferensial. Lalu yang kelima, interpretasi, yaitu menafsirkan makna hasil analisis. Nah, untuk data kualitatif, yang pertama ada reduksi data, yaitu memilih data penting dan membuang data yang tidak relevan. Lalu yang kedua, penyajian data, berupa narasi, tabel, bagan, atau tampilan visual. Yang ketiga, menarik kesimpulan, yaitu membuat pola, interpretasi, dan makna. Lalu ada teknik analisis data. Yang pertama, teknik kuantitatif, statistik deskriptif, yaitu mean, median, modus, range, varian, standar deviasi. Untuk teknik kuantitatif, yang satu lagi statistik inferensial yaitu UJT, UJF, korelasi itu Pearson-Spearman, itu regresi linear, chi-square, dan MANOVA. Untuk teknik kualitatif yaitu ada analisis tematik, analisis interaktif Miles dan Huberman, lalu ada grounded theory, domain analisis, dan triangulasi. Nah, pengertian mean. Mean adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data dengan rumus min sama dengan sigma X per N. Lalu median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai tengahnya dapat diambil. Jika nilainya genap, maka rata-rata berada dua yang ada di nilai tengah. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Nah, lalu selanjutnya pengertian dan fungsi uji T atau t-test.
Uji T adalah teknik statistik inferensial untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau perbedaan antara nilai rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Menurut Sugiono 2019, uji T digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel baik berpasangan maupun independen. Ada beberapa jenis-jenis uji T. Yang pertama, independent sample t-test, yaitu menguji perbedaan dua kelompok yang tidak berhubungan. Misal kelas A lawan kelas B. Lalu, direct sample t-test, yaitu menguji perbedaan dua kondisi dalam kelompok yang sama. Misal sebelum dan sesudah. Bisa juga post-test dan pre-test. Lalu, yang ketiga, one sample t-test, yaitu menguji apakah rata-rata sampel berbeda dari rata-rata populasi yang diketahui. Tujuan dari uji T yaitu mengetahui apakah perbedaan rata-rata signifikan secara statistik, lalu menguji hipotesis komparatif dua kelompok, lalu yang terakhir membuktikan efektivitas perlakuan atau intervensi. Nah, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian karena berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis. Analisis data mencakup proses mengorganisasi, mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya Muhammad Yerdia Barit. Terima kasih telah memberikan waktu untuk menjelaskan presentasi hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.